Ya. Diana, bagaimana situasi di sana? Pertama, karena dari informasi di depan gedung Tipikor begitu banyak massa. Kemudian apakah Hasto sudah hadir, kuasa hukum sudah hadir, begitu pula dengan pihak jaksa penuntut umum apakah sudah hadir, dan apakah akan dimulai tepat pada waktunya yang sudah direncanakan? Baik, selamat siang Siaza. Saya akan coba jawab pertanyaan Anda satu persatu. Kalau soal situasi memang benar, seperti yang tadi juga sudah Anda sampaikan begitu ya, atau mungkin bisa terlihat begitu ya sedikit di belakang saya bahwa memang di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataupun Pengadilan Negeri Tipikor ini sudah ramai sedari pagi. Jalan di depan PN Tipikor pun juga sudah ditutup, yakni Jalan Bungur Besar Raya begitu sudah dari pukul 9. Ini artinya bahwa memang yang akan melintas ataupun bisa masuk ke kawasan ini juga sudah terbatas begitu. Tadi saya sempat menanyakan kepada beberapa orang di belakang saya yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Jadi ada berapa lingkar begitu ya, bisa dikatakan ada filter begitu ya di sekitaran kawasan PN Jakarta Pusat supaya tidak terlalu padat di tempat saya melaporkan, yakni di depan ruang sidang yang nanti akan berlangsung begitu ya, sidang vonis dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Jadi mungkin sekitar 20 meter begitu ya di sebelum PN Jakarta Pusat ini ada pagar yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian yang juga sudah dijaga. Di situ itu adalah tempat para simpatisan yang tadi mungkin juga sudah kita lihat di layar begitu ya, Siaza, berorasi meminta Hasto dibebaskan, kemudian juga membawa spanduk yang bertuliskan bahwa Hasto ini merupakan korban politik dari Joko Widodo dan lain sebagainya. Kemudian yang diperbolehkan masuk dari kawasan pagar itu ini adalah merupakan kader, tapi tadi saya sempat bertanya apakah diberikan ID khusus begitu ya sebagai penanda, tetapi ternyata tidak, Syaza. Jadi apabila memang bersama rombongan dari DPP ini biasanya diperbolehkan masuk. Kemudian kalau soal apakah, pertanyaan kedua Anda soal apakah Hasto ini sudah datang atau belum, setidaknya sampai sepandangan mata kami tim liputan CNN Indonesia yang sudah berada sejak pukul kurang lebih 9 pagi begitu ya di kawasan ini belum terlihat. Tapi informasi yang kami terima bahwa Hasto ini akan dibawa ataupun berangkat dari gedung KPK ini sekitar pukul 11 siang. Seharusnya kalau kita perkirakan begitu ya, perjalanan dari KPK kemudian ke PN Tipikor ini seharusnya sudah sampai, tetapi mungkin memang tidak dalam tanda kutip tidak dipamerkan begitu di depan media. Dan pertanyaan ketiga Anda ini soal jam apakah tepat waktu atau tidak, ini kita pasti nantikan, tapi kita tahu betul begitu ini merupakan salah satu sidang yang ditunggu-tunggu, setidaknya salah satu sidang yang cukup ramai begitu ya, indikatornya hampir mirip sebenarnya dengan sidang dari Thomas Trikasih Lembong. Cukup banyak simpatisan dan juga kader-kader yang datang, sehingga memang kurang lebih mungkin dipastikan tepat waktu begitu ya kemungkinan besarnya, karena melihat bahwa sehabis sholat Jumat pada pukul 1 baru kemudian pada pukul 2 sidang akan dimulai. Siasa kembali ke Anda. Baik, pukul 2 sidang akan dimulai. Sejauh ini dari informasi yang Anda dapatkan, bagaimana persiapan tim kuasa hukum Hasto Kristianto dan juga pihak dari JPU dalam menghadapi putusan vonis atau sidang putusan vonis nanti? Ya, Siaza, sebenarnya saya tadi belum berkesempatan begitu ya untuk mengobrol dengan tim kuasa hukum, tapi tadi saya sempat bertemu dengan jajaran DPP. Tadi saya sempat melihat Adian Apitupulu begitu yang bergerak bersama simpatisan di luar. Kemudian di dalam tadi saya melihat ada jubir dari PDI Perjuangan, ada Guntur Romli, kemudian juga ada Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Tadi sempat bercengkrama begitu ya. Sekiranya memang kalau dibilang persiapan karena ini hanya vonis, berarti hanya tinggal menunggu begitu seberapa putusan yang diberikan, apakah nanti banding atau tidak, tapi tentu masih akan menanti vonis yang akan diberikan oleh majelis hakim yang nanti dipimpin oleh Hakim Rios Rahmanto begitu. Tadi saya juga sempat bertanya dengan Pak Jarod begitu ya, Ketua DPP PDI Perjuangan, siapa saja sekiranya
DPP yang akan hadir. Tadi disebutkan kemungkinan besar ada Ganjar Pranowo yang hadir, Ripka Ciptani juga hadir, atau mungkin DPP lainnya yang memang secara rutin setiap minggunya hadir untuk menyatakan dukungan kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kita nantikan Syaza, kalau kita ingat bahwa memang Hasto ini dituntut 7 tahun hukuman penjara dengan denda 600 juta rupiah. Apakah nanti akan lebih tinggi atau mungkin justru sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para simpatisan di luar, atau mungkin bebas? Kita akan lihat nanti pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Syaza, balik ke Anda. Baik, terima kasih Diana Valencia laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat.